Ya, di video sebelumnya yang saya meliput pedagang koran cetak yang masih bertahan di era digital ini dan dia berjualan sejak tahun 1998, saya mendapatkan majalah Bobo di rak displaynya. Ini mengingatkan saya bernostalgia ke era tahun 90-an ketika saya SD. Ya, saat itu orang tua selalu menjadikan majalah ini sebagai langganan. Kalau nggak salah datang itu di tiap hari Kamis tiap pekannya, atau Selasa ya. Pokoknya antara dua hari itu, antara Selasa atau Kamis. Dan dia datang di pagi hari bersamaan diantar oleh pedagang, oleh langganan koran, langganan koran almarhum ayah. Jadi ayah dulu tuh selalu langganan koran pagi, ada Kompas, kalau nggak salah koran terbit sore kalau tidak salah, dan beberapa koran lagi kayak Suara Pembaruan. Nah, salah satunya adalah Bobo. Ini bacaan buat saya dan kakak dan adik waktu itu. Ya, lewat majalah Bobo ini saya juga bisa jadi episode saya suka membaca, saya suka berimajinasi, saya suka menghayal itu dari sini. Karena memang di majalah Bobo ini banyak cerita-cerita pendek yang merangsang imajinasi kita gitu. Walaupun hanya gambarnya tidak banyak, lebih banyak teks, tapi kita terbawa pada suasana cerita tersebut. Misalnya tentang kerajaan A, kerajaan B, kisah si pangeran A, pangeran B, kisah fabel juga ada di sini tentang kisah-kisah kehidupan binatang. Jadi kita terbawa tuh ke suasana itu. Oh ya, nah ketika saya lagi mencari-cari, ternyata di Historia.id ada sejarah unik juga terkait majalah ini. Majalah ini ternyata terbit pertama kali di Indonesia 14 April 1973. Ternyata ini diambil dari majalah di Belanda yang diterbitkan oleh C.V. Oberon dengan nama sama Bobo. Dan di Belanda itu, negeri kincir angin itu, dia cetak perdana pada tahun 1968. Nah, gagasan membawa majalah anak Belanda ke Indonesia ini datang dari P.K. Oyong, wartawan dan pengusaha yang merupakan juga pendiri dari Kompas Group. Gitu, lalu dia mengangkat Tineke Latumeten, mantan sekretaris redaksi Kompas, yang saat itu juga mengelola halaman anak-anak di Kompas dengan nama Katina, sebagai pemimpin redaksinya. Nah, kemudian Ojong membeli copyright dari C.V. Oberon dan copyrightnya ya untuk diterbitkan di Indonesia. Lalu majalah ini pun ditambahkan dengan cerita-cerita anak, cerita-cerita pendek anak yang sering rutin hadir di majalah Kompas. Gitu. Jadi dan pertama itu terbit dengan 16 halaman. Dengan isinya itu komik, permainan, cerita terjemahan. Yang menarik itu semboyannya, belajar sambil bermain, dan ini sampai sekarang berbeda dikit ya, teman bermain dan belajar. Dulu yang masih belajar sambil bermain, ini adalah, dan Eka Oyong ketika itu berpesan, majalah ini harus menjadi majalah rekreatif bacaan anak-anak. Jadi sebisa mungkin tidak ada membahas mengenai pelajaran sekolah di majalah ini. Karena ini adalah majalah buat rekreasi anak-anak setelah lelahnya dia belajar di bangku sekolah. Gitu. Nah, ada beberapa rubrik yang ternyata masih ada ya. Saya menarik. Inilah menariknya dari Bobo itu adalah dia punya tema tuh yang kadang ini kita ke semacam ensiklopedia. Untuk ini yang edisi kemarin saya beli Hari Untuk Gajah. Jadi ini kita akan dikasih tahu nih trivia ilmu-ilmu singkat ya terkait keunikan apa yang ada di gajah. Nah, majalah ini juga semacam ini ya. Kenapa dulu saya menunggu majalah ini? Karena ada satu rubrik nih yang ada di sini nih.
Ini apa kabar Bu? Ini masih ada nih Mas sekarang. Jadi di sini adalah pertanyaan-pertanyaan dari pembaca yang ditujukan kepada redaksi. Nanti ditayangkan nih, dan ini akan dibalas nih sama redaksi Bobo. Ini kalau pertanyaan-pertanyaan kita gitu misalnya yang kita kirim. Nah, ini senang bukan main ini. Ini bisa kita pamerkan nih. Anak-anak waktu itu akan pamerkan, wih tulisan saya atau surat saya diterima redaksi Bobo dan dapat balasan. Kan ada namanya di sini, ada namanya tuh Erlina Dwi Kartika. Nah, kan tuh, apa kabar Bu? Nama aku Rena, aku suka banget majalah Bobo dari PAUD. Aku selalu nunggu majalah Bobo yang terbaru dan langsung aku baca. Gitu ya. Jadi kalau dulu ngirimnya itu via pos, PO Box. Kalau sekarang ini dikirimkannya via via email kalau sekarang ya. Sekarang bisa via email, kirimnya ke redaksi. Gitu. Oh, dulu ada alamat pos kalau salah di sini di Bobo, kirimkan dengan perangko macam. Nah, ini juga rubrik yang juga membuat kita punya ilmu baru nih, rubrik boleh tahu. Ya kan, misalnya dia belajar tentang tulang paha adalah tulang terpanjang dan terkuat di tubuh manusia. Tulang ini mampu menahan beban hingga 30 kali bebannya. Ini kalau sekarang macam-macam Google ya. Google, kita bisa Google dan sini kita bisa lebih tahu. Jupiter, ini ensiklopedia lah. Nah, ini lihat, ini rubrik pertama tentang gajah. Boleh tahu, gajah juga ilmu tentang gajah. Nah, ini juga satu juga selain tadi apa kabar Bu, juga ada pengalaman-pengalaman unik menarik yang ditemui teman-teman yang bisa dituliskan, dikirim ke redaksi Bobo. Ya, nanti juga akan ditampilkan. Dan ini senang banget. Anak-anak saat itu akan senang banget ketika karya atau apapun yang misalnya aku disuntik. Pada hari Minggu Abi dan Bunda membawa aku ke klinik untuk divaksin. Di sana aku disuntik. Aku menangis karena rasanya sakit. Setelah disuntik, Abi membelikan es krim. Ini pengalaman-pengalaman kayak gini singkat, tapi akhirnya membangkitkan keberanian kita untuk menulis, membaca. Anak-anak waktu itu menulis, membaca, kemudian juga pede mengirimkannya. Dan ini akan menjadi karya-karya yang akan diingat, dan karya pertama ketika sudah masuk biasanya sih akan pede-pede lagi tuh anak-anak. Nah, ini karakter utama di majalah ini, si Bobo. Cerita-ceritanya adalah cerita tentang keluarga. Bobo, ibu, bapaknya, dan neneknya gitu ya. Lucu-lucu. Cerita-cerita dengan kesederhanaan aja. Dan lucu, misalnya ada si paman gembul yang kadang suka usil tapi juga sering karena keusilan itu jarang berbalik kepada dia gitu. Jadi dia mengenal dampaknya sendiri, padahal si tadinya dia mau usil gitu. Gitu ya. Nah, ini cerpen yang bukan hanya sekedar cerpen, judul-judulnya menarik. Pak Bolin yang serakah. Ini akan menanamkan kepada pembaca, utamanya anak-anak, bahwa kenapa sih harus serakah? Kenapa sih kita nggak boleh serakah? Dan kalau kita serakah, apa sih dampak yang akan terjadi baik bagi orang lain ataupun bagi diri kita sendiri? Ini bukannya sekedar bacaan, tapi ada kandungan hikmah di dalamnya. Ini menarik. Nah, ini karena tadi temanya tentang gajah, maka ini tentang gajah. Lihat, hari untuk gajah. Kenapa ada hari gajah? Ada 2 jenis gajah. Jadi kita akan tahu sedikit ilmu tentang gajah, menambah ilmu kita tentang gajah itu apa sih. Bukannya sekedar besar, belalainya panjang, telinganya besar gitu, lebar. Jadi lebih-lebih itu. Nah, ini juga ada news biasanya terkait kegiatan-kegiatan Bobo. Ini lomba mewarnai di Hotel Santika. Ini juga ada gajah kerdil dari Kalimantan. Tuh, jadi tidak semua gajah bertubuh besar. Ada juga gajah yang kecil dan kerdil.
juga gajah dalam film animasi, ada di film Dumbo, The Magician Elephant, Sing, Bona and Friend. Wah, Bona and Friend nih khasnya Bobo nih. Jadi si Bona. Nah, ini juga puisi. Ada puisi yang dikirimkan oleh pembaca. Ada gambar. Gitu, ada gambar dan puisi. Ini karya-karya seni. Kalau sebelumnya tulisan, bentuk cerita-cerita, ini karya-karya seni seperti puisi atau gambar. Cara mengirim puisi dan halamanku ada. Ya, tuh. Sekarang via email sudah. Walaupun bisa juga tuh dengan kirim dengan masih lewat pos, surat dan segala macam. Jadi dua metode itu masih bisa, nggak harus email. Dengan bahkan ada perangko secukupnya. Jadi kita bisa belajar mengirimkan, berkorespondensi dengan cara melalui kantor pos, nggak digital. Ini sebuah cerita lagi, tongkat dan jubah ajaib, dongeng. Ya, ini dongeng yang juga akan membawa pembaca berimajinasi. Jadi kita lebih kaya cerita-ceritanya, pengembaraan pikiran dan segala macam. Ini judulnya Tongkat dan Jubah Ajaib. Nah, ini dongeng Myanmar, berarti ini dongeng dari negeri Myanmar, diadaptasi oleh Bani. Nah, ini yang lucu juga, Paman Kikuk, Husin dan Hasta. Ini juga kisah tentang Paman Kikuk dan Husin dan Hasta, anjingnya. Ini juga kisah-kisah lucu. Jadi si Paman Kikuk ini juga suka jahil, suka iseng, tapi keisengan itu dan kejahatan itu kadang berdampak kepada dirinya. Ah, ini juga ada kuis juga, di Bobo itu juga ada kuis. Nih, misalnya soal kuis yang kali ini, lihat Ratna dan Andi sedang berenang bersama teman-teman. Coba perhatikan gambar dan teman 5 kata tersembunyi. Ayo kita cari 5 kata tersembunyi. Sini, ada nggak ya? Oh, tuh ada, meluncur. 1. Oke. Meluncur. Kolam renang. 2. Ini melatih fokus dan ketelitian. Oke, baru 2. Sementara di sini katanya adalah 5 kata tersembunyi. Oke, daun. 3. Oke, ada yang nemu lagi? Bisa nanti di komen ya kalau ada yang nemu lagi. Tadi meluncur, daun, kolam renang. Nah, ini ada nih. Wah, kecil sekali nih mata nih. Pohon. Nah, 4 ada. Pohon. Daun, pohon, kolam renang, meluncur. 1 lagi. Ayo, 1 lagi. Ayo, 1 lagi. Bisa nemuin kah 1 lagi? Sebelah mana? Kiri, kanan. Oke. Nah, jadi nanti ini dikirim juga. Nah, ini pemenangnya. Akan dapat souvenir biasanya. Souvenir menarik. Dulu bisa berupa kaos, stiker, macam. Nah, ini cerpen pelatih sejati. Ya, ini juga sih sama konsepnya. Nah, ensiklopedia Bobo. Kenapa kiper pakai sarung tangan? Ini kan kadang kita, kenapa pemain lain enggak, kenapa harus kiper pakai sarung tangan? Nah, sini ada jawaban. Oke, ini biasa redaksi susunannya. Dan ini ada Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Ini juga salah satu ikon di majalah Bobo versi Indonesia. Oke, menarik. Dan kayaknya saya akan membelikan ini. Kami coba berlangganan lagi untuk anak-anak saya.
karena kebetulan juga mereka senang baca, senang apa, dan senang cerita-cerita seperti kayak gini. Jadi nggak ada salahnya kita tularin lagi majalah Bobo untuk sebagai bahan refreshing ya, setelah lelah sekolah dan belajar. Oke, demikian. Masih ada yang baca majalah Bobo saat ini? Silakan tulis di komen. Terima kasih.